Kami dari kelompok 2 akan membahas materi kami tentang transmisi impuls saraf pada sinapsis. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya Nomius Kalimbumbia, NIM 2023-59009. Saya Marjano Ambrau, NIM 2022-59038. Saya Sterlita Bongaibo, NIM 2023-59060. Dan saya Daud Sermomes, NIM 2023-59030. Transmisi impuls saraf pada sinapsis adalah proses pengiriman sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain melalui zat kimia yang disebut neuron transmitter. Proses ini disebut juga transmisi sinaptik. Struktur sinaptis sel saraf terdiri dari terminal presinaptik, celah sinaptik, dan terminal postinaptik. Terminal presinaptik terletak di ujung akson. Tempat sinyal listrik diubah menjadi sinyal kimia. Terdapat kantong berisi zat kimia. Neurotransmitter yang disebut bulbos akson. Celah sinaptik ruang antara neuron presinaptik dan postsinaptik. Terminal postinaptik membrannya berjarak kurang dari 50 nanometer, mengandung reseptor khusus. Sebagian besar komunikasi antara neuron terjadi pada struktur khusus yang disebut sinapsis. Sinapsis adalah area di mana dua neuron dapat cukup dekat sama lain, mampu melewati sinyal kimia dari satu sel ke yang lainnya. Neuron sebenarnya tidak terhubung, tetapi dipisahkan oleh mikroskopis yang kecil ruang, disebut celah sinaptis. Lebarnya kurang 40 nanometer dengan membandingkan manusia rambut sekitar 75 nanometer. Neuron di mana sinyal dimulai adalah disebut neuron presinaptik, sedangkan neuron yang menerima sinyal disebut postinaptik. Di neuron presinaptik ada dua kimia yang disebut neuron transmitter yang dikemas ke dalam kantong kecil yang disebut vesikel. Setiap vesikel dapat mengandung ribuan neuron transmitter molekul. Ketika neuron presinaptik adalah bersemangat dengan sinyal listrik yang disebabkan potensial. Ini menyebabkan vesikel untuk melebar dengan membran presinaptik dan melepaskan isi sel sinaptik. Begitu mereka berada di celah sinaptik, neuron transmitter berinteraksi dengan reseptor pada postsinaptik sel sebagai hasilnya. Tindakan ini mungkin melibatkan meningkatkan kemungkinan bahwa postsinaptik sel akan menjadi aktif dan menembakkan suatu tindakan potensial atau menguranginya. Akhirnya, molekul neurotransmitter harus dibersihkan dari celah sinaptik. Beberapa dari mereka hanya akan hanyut dalam suatu proses yang disebut difusi. Dalam beberapa kasus, neurotransmitter dibawa kembali ke neuron presinaptik dalam proses yang disebut reuptake. Setelah kembali ke dalam neuron presinaptik, neuron transmitter dapat didaur ulang dan digunakan kembali dalam kasus-kasus yang lain. Enzim digunakan untuk memecah neurotransmitter dalam celah sinaptik. Kemudian, bagian komponen neurotransmitter dapat dikirim kembali ke neuron presinaptik untuk membuat lebih banyak neuron transmitter. Sekian dan terima kasih.